Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel YK Story. Buat yang baru gabung, ini adalah channel yang saat ini sebagian besar kontennya membahas seputar dunia lovebird, mulai dari basic rawatan harian sampai dengan settingan lomba. Semua saya kemas dengan cara yang masuk logika dan insya Allah aman untuk diterapkan di lovebird gacuanmu. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tips dalam pengendalian emosi pada lovebird Balibu. Udah kelihatan ya di judulnya. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa tingkah emosi lovebird Balibu dan akan saya sertakan penyebabnya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat ketika kamu terapkan di lovebird gacuanmu. Jadi jangan sampai ketinggalan info penting ini karena pastinya akan sangat bermanfaat. Tonton terus sampai akhir dan jangan di skip-skip biar enggak gagal paham. Mari kita mulai sharingnya. Kasus emosi pada lovebird Balibu masih jadi trending di beberapa grup lovebird nih. Nah, kalau menurut pantauan saya, semakin kesini semakin banyak loh para pemain baru yang sedang senang-senangnya pelihara lovebird. Ini berbanding terbalik dengan harga lovebird yang masih hancur sampai dengan saat ini ya. Dimana biasanya kalau di perburungan yang saya lihat sih, yang punya nilai ekonomis tinggi biasanya di sana paling banyak peminatnya. Tapi di dunia lovebird ini kok sepertinya nggak terpengaruh. Mau berapapun harganya, kok masih rame-rame aja nih yang pelihara. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang udah WA ke saya yang sebagian besar itu sama dan hampir mirip pertanyaannya, maka saya buatlah video ini. Baik, langsung aja ya, kita ke tingkah emosi lovebird Balibu yang pertama. Tingkah pertama itu paling banyak kasusnya adalah lovebird Balibu banyak kepo. Nah, jika lovebird gacuanmu punya kasus ini, biasanya tuh terjadi karena lovebird jarang banget ngelihat lovebird lain dan hanya sering mendengar suaranya aja. Ini kalau sistemnya single fighter murni ya. Lalu jika sistem koloni atau pasangan tetap juga bisa kepo loh. Penyebabnya sih sama. Ingat baik-baik ya, ketika beberapa lovebird selalu saling lihat tiap hari, maka nggak akan lama mereka akan hafal satu sama lain. Mungkin pada awalnya akan berisik banget, mereka saling beradu eksistensi diri, tapi lama-kelamaan akan pada tenang sendiri, dan mereka akan menganggap mereka itu satu koloni. Nah, ketika dia dalam lingkup koloni ini dan kita pisah lalu melihat lovebird lain, maka yang terjadi selanjutnya biasanya dia akan menunjukkan eksistensi dirinya di lovebird baru yang dilihatnya tadi. Tapi kalau dia sampai kalah mental, maka keponya lah yang akan sering muncul. Nah, dari kasus ini ada gambaran ya cara mengatasi biar gak kepo. Simpelnya sih cukup sering latih mental dengan cara rutin di track dengan lovebird yang jarang atau nggak pernah dia lihat. Baik, kita lanjut di kasus yang kedua. Pada lovebird Balibu ada kasus ciak bulu leher atau cabutin bulu leher. Nah, kalau kasus ini biasanya terjadi pada tahap awal ketika lovebird Balibu kita kenalkan dengan rawatan mandi. Pertama kali dia pasti kaget dan merasa nggak nyaman dengan kondisi bulunya saat itu. Jika lovebird termasuk yang mudah untuk beradaptasi, tentu aja kasus ini nggak akan terjadi. Tapi jika lovebird itu termasuk tipe yang butuh proses adaptasi lama, biasanya akan ada kasus cabut bulu ini di saat pertama kali kita mandiin. Lalu cara mengatasinya biar dia nggak cabut bulu gimana nih? Saran saya, jika kita akan mengenalkan rawatan mandi ke lovebird yang sebelumnya itu nggak pernah dimandiin, sebaiknya tuh jangan langsung basah kuyup. Silahkan dipancing dengan beberapa semprotan halus, bisa 2-5 kali semprotan. Nah, penyemprotan ini juga baiknya itu bertahap sesuai dengan kondisi dia saat itu ya. Semisal nih kita semprot 2 kali kok dia kayak nyeritin atau kayak mau nyabutin bulu, maka bisa kita kurangi semprotannya menjadi 1 kali aja. Dan ini kita lakukan terus-menerus setiap hari sampai dia itu terbiasa dan sekiranya nggak terganggu dengan proses mandi seperti ini. Lalu selanjutnya bisa kita tambahin jumlah semprotannya. Hal ini kita lakukan seperti ini terus sampai nantinya itu ke tahap mandi basah kuyup. Tapi sekali lagi ingat ya, harus bertahap biar enggak stres. Baik, lanjut ke kasus berikutnya adalah kasus cabut bulu sayap dan ekor. Tahukah kamu cabut bulu itu ada 2 kasus dan penyebabnya berbeda. Biasanya kalau masalahnya tentang air atau soal stres, maka titik terparahnya lovebird hanya akan menyisakan bulu sayap dan ekor, dan bulu lainnya itu habis dicabutin. Tapi kalau yang dicabutin malah bulu sayap dan ekornya, ini adalah salah satu indikasi lovebird dalam kondisi over emosi. Lucunya itu terkadang lovebird yang over emosi nggak melulu merusak bulunya sendiri,
Tapi kalau kalian merawat lovebird dalam kondisi berpasangan dan ada salah satu yang over emosi, justru yang nggak over emosi itu yang akan menjadi sasaran pengrusakan bulu sayap dan ekornya. Kasian ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kebanyakan kasus yang saya pelajari biasanya karena kedua lovebird ini belum benar-benar cocok. Dan salah satu dari mereka mendengar lovebird lain yang membuat dia itu tertarik. Nah dari situ emosinya akan muncul karena dia itu nggak bisa bertemu dengan lovebird yang bikin dia kepo tadi. Kalau lovebird kalian dalam kondisi berpasangan, baiknya itu langsung dipisah dan diasingin dulu ya. Karena kalau sampai diterusin, ini bisa jadi kebiasaan nantinya. Oke, kita ke kasus berikutnya. Di kasus berikutnya ini ada lovebird yang hanya kebanyakan geriwik doang tiap hari. Nah ada yang menarik nih dari kasus lovebird Balibu banyak geriwik. Tapi entah ini terjadi di semua lovebird Balibu atau hanya terjadi di beberapa lovebird yang saya riset aja nih. Penyebabnya itu bisa dari banyak jemur, bisa juga karena kurang jemur. Jadi kayaknya tuh ini terjadinya berbeda-beda sesuai karakter lovebird kita saat itu deh. Ada yang kelebihan jemur jadi banyak geriwik, lalu ketika dia dikurangin porsi jemurnya, dia bisa lebih rajin untuk ngekek. Lalu ada juga yang gara-gara nggak pernah dijemur sama sekali, dia jadi banyak geriwik. Dan ketika kita kasih porsi jemur, baru deh tuh potensi kekeannya tuh mau keluar. Jadi kalau menurut saya tuh, soal jemur pada lovebird Balibu, kita wajib tahu dulu takaran kemampuan dari gacuan kita itu seberapa. Jadi dari situ kita bisa menentukan durasi jemur yang pas. Jangan sampai kelamaan dan jangan sampai kurang juga durasi jemurnya. Selanjutnya ada kasus lovebird Balibu yang terlalu giras, padahal itu sebelumnya dia nggak giras. Nah ini udah kelihatan banget ya penyebabnya itu karena tingkat stresnya naik. Biasanya terjadi karena insiden entah itu karena kandang jatuh atau ada hewan pemangsa di deket dia. Tapi ada juga loh kasus ini penyebabnya gara-gara ulah si perawatnya. Nah kok bisa padahal kan dia yang rawat? Ini terjadi karena kebanyakan perawatnya terlalu memaksakan suatu settingan ke lovebird tadi tanpa mau mempelajari batasan kemampuan dari lovebird itu. Jadi ada gambaran ya, itulah kenapa beberapa kali saya tekankan untuk mempelajari karakter dasar dari lovebird gacuan kita dulu sebelum menerapkan atau mengaplikasikan suatu settingan ke lovebird kita tadi. Ini boleh percaya boleh enggak ya om? Kalau saya sendiri sih ketika mendapat suatu settingan itu selalu enggak pernah saya aplikasikan secara utuh. Pasti saya sesuaikan dengan kondisi lovebird-ku. Karena saya sendiri yakin kalau kita nabrak-nabrak perihal ini bisa dipastikan goalsnya itu nggak bakalan dapet. Yang ada lovebird malah jadi drop mentalnya. Nah itu tadi adalah beberapa kasus emosi pada lovebird Balibu. Silahkan di like dan share sebanyak-banyaknya jika sekiranya video ini bermanfaat buat kamu. Mari bantu saya mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan cara subscribe dan aktifkan icon loncengnya. Dengan begitu kamu akan menjadi orang pertama yang saya kabarin gratis ketika ada video baru di channel ini. Akhir kata, tetap rawat lovebird kalian dengan baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widya Emperium pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.